semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Coba deh bayangin skenario yang bikin deg-degan ini. Sebuah BUMN, badan usaha milik negara yang biasanya kita lihat gagah dan ditopang penuh sama negara, tiba-tiba kehabisan aset dan benar-benar nggak bisa bayar utang-utangnya. Terus, apa yang bakal terjadi? Siapa yang berani ambil alih kemudi waktu kapal raksasa ini mulai tenggelam? Dan yang paling penting, gimana nasib para kreditor yang lagi gigit jari nunggu uang mereka kembali? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan dinamika hukum di balik layar yang super intens ini. Kita akan kupas tuntas apa saja kewajiban hukum seorang likuidator dan seberapa pusingnya kurator waktu ngurusin kebangkrutan BUMN. Percaya deh, ini bukan cuma soal duit aja. Ini adalah benturan yang sangat kompleks antara hukum perdata, birokrasi negara, dan pastinya keadilan buat pihak ketiga. Oke, kita langsung menyelam ke inti masalahnya ya. Kutipan hukum ini tuh bukan sekedar saran yang bisa diabaikan. Ini adalah mandat hukum yang sifatnya mutlak. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT di Indonesia, tepatnya di pasal 149 ayat 2, likuidator itu dikasih sebuah mandat imperatif. Maksudnya gimana tuh? Jadi, kalau lagi proses ngurusin BUMN yang mau ditutup ini, terus ketahuan kalau utangnya ternyata jauh lebih gede dari sisa asetnya, sang likuidator udah nggak punya pilihan lain, titik. Mereka secara hukum diwajibkan buat secepat kilat mengajukan permohonan pilot. Ini sebenarnya adalah jaring pengaman hukum buat para kreditor, biar sisa harta yang ada itu dibagiin secara adil dan diawasi ketat sama pengadilan niaga. Biar gampang ngikutin ceritanya, kita bakal bagi sesi bedah materi ini ke 4 poin utama. Pertama, kita lihat mandat hukum likuidator menurut UU PT. Kedua, soal syarat pembuktian sederhana utang. Ketiga, kita masuk ke sudut pandang kurator BUMN. Dan terakhir, nasib akhir dari aset dan eksekusinya. Yuk, kita mulai dari bagian pertama, mandat hukum likuidator berdasarkan UU PT. Jadi gini, waktu sebuah BUMN masuk ke tahap likuidasi, tujuan utamanya itu langsung putar balik. Dari yang tadinya cari cuan, sekarang murni cuma buat beresin kewajiban. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Di langkah pertama, tongkat estafet kekuasaan benar-benar pindah tangan dari direksi ke likuidator. Walaupun perusahaannya mungkin udah berhenti operasi, tanggung jawab hukumnya tuh tetap jalan terus. Masuk ke langkah kedua, likuidator ini nggak boleh santai. Mereka harus langsung gelar audit investigatif, ngecek neraca keuangan sampai ke akar-akarnya. Mereka bakal ngitung setiap sen aset buat mastiin, cukup nggak sih ini buat nutupin tagihan kreditor? Kalau jawabannya enggak, kita langsung masuk ke langkah ketiga. Likuidator harus buru-buru nyerahin kendali ke pengadilan niaga dan seorang kurator lewat permohonan pilot. Sekarang, kamu mungkin mikir, loh BUMN kan birokrasinya terkenal ribet, bukannya butuh waktu lama ya buat minta izin sana-sini? Nah, justru disitulah pertaruhannya. Secara hukum, status BUMN Persero itu adalah subjek hukum perdata, jadi mereka tunduknya ya ke hukum privat. Kalau likuidatornya ragu-ragu, terus nunda-nunda ngajuin pilot cuma gara-gara nungguin surat sakti atau arahan administratif dari atasan, penundaan itu langsung dianggap sebagai kelalaian hukum. Kelalaian yang ngerugiin pihak ketiga. Dan konsekuensinya, wah, ngeri banget. Kelalaian ini bisa berujung pada gugatan di mana likuidatornya harus tanggung jawab pakai harta pribadinya sendiri nanti. Jadi, mereka benar-benar harus gerak cepat dan nggak bisa sembunyi di balik tameng birokrasi. Lanjut ke bagian kedua, syarat pembuktian sederhana utang. Nah, apa yang paling menarik dari tahap ini adalah sebuah konsep yang sering jadi rintangan terbesar di pengadilan niaga. Namanya pembuktian sederhana. Logikanya sih simpel ya. Hakim cuma mau lihat bukti dokumen yang langsung dan jelas, demi asas peradilan cepat. Pengadilan tuh nggak mau pusing kejebak dengerin saksi yang berlarut-larut kayak di sinetron. Tapi ironisnya nih, buat seorang kurator yang baru aja mewarisi tumpukan dokumen BUMN yang kadang super berantakan, ngebuktian utang BUMN itu sebagai sesuatu yang sederhana adalah mimpi buruk. Kurator harus capek-capek membongkar kontrak-kontrak BUMN yang seringkali terbelit birokrasi dan tumpang tindih sama proyek pemerintah lainnya. Biar lebih jelas, ini dia daftar periksa atau checklist mutlak yang harus dipenuhi. Ini nggak cuma buat nentuin pilot di awal ya, tapi juga buat pegangan kurator waktu verifikasi tagihan. Pertama harus ada minimal 2 kreditor. Terus minimal ada 1 utang yang udah jatuh tempo dan bisa ditagih. Harus ada juga korespondensi resmi kayak surat perjanjian atau somasi. Tapi poin yang paling bikin keringetan adalah utang itu statusnya harus pasti alias liquid. Coba deh bayangin posisi kurator. Kalau ternyata tagihan vendor ke BUMN itu masih nyangkut nunggu hasil audit BPK atau malah lagi jadi sengketa perdata di pengadilan lain, wah, unsur sederhananya langsung ambiar. Proses pencocokan utang yang tadinya diharapin bisa ngebut malah berubah jadi drama hukum yang super panjang. Oke, sekarang kita putar sudut pandang kita di bagian ketiga, sudut pandang kurator BUMN. Jadi, poin krusialnya itu di sini. Begitu palu pilot diketuk, kurator yang ngambil alih, ini langsung dihadapkan pada satu dilema raksasa.
Mereka harus bisa ngebedain mana yang namanya kekayaan negara yang ditanam jadi modal dan mana kekayaan perusahaan yang tunduk pada hukum privat. Berdasarkan undang-undang, saat negara nyuntikin modal ke BUMN Persero, kekayaan itu statusnya udah dipisahkan. Artinya, aset perseroan itu bukan lagi milik negara secara langsung. Nah, kurator dituntut buat nyusun argumen hukum yang benar-benar solid. Mereka harus bisa meyakinkan bahwa saat pilot, aset-aset perusahaan plat merah ini sah dan posisinya setara dengan aset swasta lainnya. Jadi bisa dieksekusi demi bayar utang kreditor. Dan ini yang gak kalah penting, independensi. Walaupun BUMN itu bawa-bawa embel-embel milik negara, proses kepailitan menuntut kemandirian yang mutlak dari seorang kurator. Kreditor tuh sering banget was-was. Takut ada campur tangan dari Kementerian BUMN atau pemegang saham. Tapi secara hukum niaga, begitu kendali udah beralih dari RUPS ke likuidator dan akhirnya jatuh ke tangan kurator, pintu buat campur tangan politik atau administratif itu harus ditutup rapat-rapat. Kurator wajib kerja 100% independen dan imparsial. Disinilah integritas mereka benar-benar diuji. Gimana caranya menyeimbangkan kepentingan negara di satu sisi, tapi tetap mastiin kreditor swasta diperlakukan adil di sisi lain. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, nasib aset dan eksekusi. Pertanyaan selanjutnya, kalau palu hakim udah final, apa yang sebenarnya bakal terjadi sama aset-aset fisik BUMN itu? Nah, ini secara brilian nunjukin betapa beresikonya pekerjaan kurator. Undang-undang kepailitan itu dasarnya nggak ngasih keistimewaan buat aset BUMN, tapi tetap ada batasannya. Kurator harus milah-milah pakai mikroskop rasanya. Mana yang masuk kategori aset operasional murni, misalnya gedung kantor komersial atau mobil dinas yang bisa langsung dilelang, dan mana yang termasuk aset kepentingan umum, yang murni melayani publik, yang secara hukum dilarang keras buat disita. Salah sedikit ajang eksekusi aset publik, akibat hukumnya bisa fatal banget buat sang kurator. Buat ngerangkum perjalanan panjang ini, proses eksekusinya bisa kita bagi ke dalam 3 fase yang benar-benar intens. Fase 1 dimulai dari tahap awal likuidasi, yaitu identifikasi total mana aset operasional dan mana aset publik. Terus masuk ke fase 2, yaitu verifikasi super ketat buat klaim utang yang harus lolos syarat pembuktian sederhana tadi. Dan puncaknya di fase 3, yaitu pelelangan aset yang emang sah buat disita. Tujuan akhir dari rentetan proses yang bikin pusing ini cuma satu, mastiin pembayaran utang itu transparan, jumlahnya maksimal, dan yang paling penting, dibagiin secara proporsional ke semua kreditor yang emang berhak. Pada akhirnya, melihat kebangkrutan sebuah BUMN itu ngebawa kita ke persimpangan yang luar biasa rumit. Di satu sisi kita punya aset yang asalnya dari uang rakyat yang harus dilindungi. Tapi di sisi lain kita juga punya kreditor pihak ketiga. Bisa jadi itu vendor, mitra kerja, atau bahkan karyawan yang punya hak mutlak buat nerima bayaran atas keringat mereka. Jadi gimana dong caranya ekosistem hukum kita ke depan bisa bikin batasan yang lebih pas, biar kedua kepentingan ini bisa seimbang, tanpa harus ada yang dikorbankan? Itu pertanyaan besar yang benar-benar layak kita pikirin bareng-bareng. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi yang seru ini dan sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.